Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri atas nama Inayah, Prodi S1 Farmasi, NPM 21380038. Saya di sini sedikit ingin memperjelaskan tentang komunikasi sel. Kenapa sih komunikasi sel ini menjadi salah satu bagian penting dari mata kuliah biologi? Karena komponen terkecil dari salah satu manusia itu yaitu di bagian sel. Oke, definisinya, komunikasi merupakan aktivitas dasar sebagai sarana untuk dapat saling berhubungan satu sama lain dalam seluruh dimensi kehidupan, sehingga dapat dikatakan bahwa dengan komunikasi segala sesuatu dapat dikoordinasi untuk menghasilkan efek atau hasil tertentu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, komunikasi dalam sel mirip dengan komunikasi pada umumnya. Sel berkomunikasi dengan mengirim atau menerima sinyal dan kemudian mengubah sinyal menjadi respon. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, komunikasi sel adalah proses di mana sel mendeteksi dan menanggapi sinyal di lingkungannya. Oke, di sini ada contoh ilustrasi ini. Gambar contoh ini ada dua orang. Seseorang tersebut memberikan suatu sinyal atau berbicara dengan lawannya. Jadi akan dikirimkan kepada temannya satu lagi, dan si B ini akan datang untuk menerima sinyal yang diberikan oleh si A. Jadi ketika sinyalnya udah diterima si B dan cocok untuk si B, nah si B ini akan merespon suatu komunikasi. Komunikasi tersebut harus cocok dengan yang diperintahkan oleh si A. Jadi harus memberi pesan dan harus menerima pesan. Jadi ada rangsangan juga dari respon. Ada media perantaranya yaitu perangsangan dan respon. Jadi fungsi komunikasi itu bagi tubuh kita itu ada apa aja? Visi yang pertama ada mengatur perkembangan dan organisasi dalam satu jaringan. Jadi tubuh kita ini terdiri dari banyak komponen. Apa aja komunikasi sel? Di sel itu bisa berkomunikasi antar sel atau dia berkomunikasi intrasel. Pada suatu respon terjadi dalam suatu sel tersebut sendiri, atau ada komunikasi antara sel dengan sel yang lain. Jadi komunikasi sel terbentuk jadi dua, antar sel atau intrasel. Di dalam sel itu diperantarai oleh komunikasi melalui syaraf. Jadi satu lagi komunikasi kimiawi, jadi suatu rangsangan berupa molekul kimia dihantarkan suatu sel dengan sel lain. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan hari ini. Jika ada salah dari perkataan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada yang kurang paham, mohon maaf, karena saya juga masih belajar. Dapat saya akhiri, Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.